Halo teman-teman ATLM Indonesia, gimana kabarnya di sana? Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan masing-masing. Oke, buat teman-teman yang tetap stay di channel saya, kali ini kita tetap membahas lagi soal-soal latihan TLM. Jadi saya lebih banyak nanti memberikan materi soal-soal dan bahan-bahan terkait dengan TLM, terutama nanti materinya hematologi dan kimia klinik. Saya lebih fokus ke sana karena memang ini materi yang menurut saya paling suka. Oke, ini sudah bagian ke-15 teman-teman dari pembahasan soal hematologi, dan materi ini terkait dengan hematologi analyzer bagian pertama. Nah, jadi untuk teman-teman siswa-siswi SMK, mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM, terutama mahasiswa yang ingin mempelajari mendalami tentang hematologi analyzer, bisa menyimak soal-soal saya ini. Materi ini biasanya menjadi hal yang penting di dunia TLM. Alangkah baiknya sebenarnya dimasukkan dalam kurikulum, mau dimasukkan di instrumentasi bagus juga, atau lebih bagus lagi menyatu dengan materi hematologi supaya terintegrasi nanti pada saat pengayaan atau pada saat praktikum atau pada saat praktek PBL atau praktek PKL, sehingga mahasiswa jauh lebih memahami dan mendalami. Dan memang ini adalah alat wajib yang ada di unit pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium klinik. Jadi harus dipelajari lebih dalam mengenai hematologi analyzer. Nah, kali ini kita latihan soal-soal. Nah, soal-soalnya sebagai berikut. 1. Prinsip dasar alat hematologi analyzer yang digunakan di laboratorium adalah yang A, variasi impedansi listrik dan light scattering. Yang B, visual cahaya UV dan variasi impedansi listrik. Yang C, spektrofotometri dan visual cahaya UV. Yang D, gravimetri evolusi dan visual cahaya UV. Yang E, elektroforesis dan fotometer. Jadi jawabannya yang paling banyak adalah digunakan variasi impedansi listrik, impedan elektrik paling banyak, dan sesudah itu nanti light scattering atau menggunakan sinar nanti. Jadi ada juga yang kombinasi keduanya ini, dan rata-rata memang kalau untuk alat-alat yang terbaru dikombinasikan keduanya, yaitu variasi impedansi dan light scatter. Nah, ini rata-rata untuk hematologi analyzer yang saat ini. Pindah kita ke soal nomor 2. Pada alat hematologi analyzer yang menyatakan bahwa nilai sel tersebut trombosit dalam mikroliter, yaitu ARBC, yang BPDW, yang CVLT, yang DVCT, yang EWBC. Jadi jawabannya untuk trombosit adalah PLT atau platelet. Platelet ini adalah trombosit, disingkat secara internasional itu adalah PLT pada alat hematologi analyzer. Nah, lanjut kita ke soal nomor 3. Perawatan harian alat hematologi analyzer dapat berupa titik 2. Yang A, membersihkan SRV tray. Yang B, shutdown dan membersihkan trap chamber. Yang C, membersihkan transducer. Yang D, membersihkan waste chamber. Yang E, auto rinse dan platelet clock. Jadi jawabannya untuk harian itu adalah simple saja, yaitu shutdown dan membersihkan trap chamber. Ini merupakan perawatan tiap hari. Karena mengapa? Karena alat ini pada umumnya digunakan dalam 24 jam itu biasanya tidak murni, diistirahatkan dia. Alat rumah sakit yang pelayan 24 jam mungkin menggunakan 3 sampai dengan 4 alat bergantian. Tidak mungkin satu biji alat dipakai 24 jam karena risikonya alat tadi rusak karena terlalu lama jam durasinya tanpa ada ya istirahat. Nah, jadi pasti di
sudon. Nah, sudon ini biasanya dengan memasukkan atau menyisipkan pada penyedotnya itu, pada jarumnya itu larutan pembersih atau cleaning. Nah, biasanya larutan hipoklorit untuk mencuci chamber dan selang-selang dari alat tersebut sebelum dimatikan. Lanjut kita soal nomor 4. Perawatan mingguan alat hematologi analyzer dapat berupa titik 2. Yang A, membersihkan SRV tray. Yang C, sudon dan membersihkan trap chamber. Ini sudah tadi jawabannya. Yang C, membersihkan transducer. Yang D, membersihkan waste chamber. Yang E, auto range dan platelet clock. Jadi jawabannya yang tepat adalah membersihkan SRV tray. Jadi ini setiap minggu pihak lab melalui teknisi atau melalui petugas labnya harus membersihkan SRV tray-nya, karena SRV tray ini penting. Selama 1 minggu dipakai, dia harus dibersihkan untuk menghindari adanya gangguan atau kerusakan pada area tersebut. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada gambar, walaupun kecil ya, dilihat saja teman-teman. Perhatikan benar-benar gambarnya, printout-nya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Berapa jumlah leukosit dan trombosit hasil hematologi analyzer di atas? Yang A, 11,4 gram per dl, 37,5 kali 10 pangkat 3 mikroliter. Yang B, 37,5 kali 10 pangkat 3 mikroliter dan 3,68 kali 10 pangkat 6 mikroliter. Yang B, 71,8 kali 10 pangkat 3 mikroliter dan 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Yang D, 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter dan 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Sementara yang E, 3,68 kali 10 pangkat 6 per mikroliter dan 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Jadi kalau melihat di gambar sebelah, jawabannya yang tepat adalah untuk trombosit itu 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter dan 71 untuk 0,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter untuk leukosit. Nah, jadi ini yang benar. Tapi ini ada kekeliruan juga. Karena kekeliruan apa? Ini kan ditanyakan jumlah leukosit. Cari jumlah leukosit. Leukositnya 71,8 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Sementara yang trombositnya adalah, atau PLT-nya adalah 384 kali 10 pangkat 3 per mikroliter. Nah, ini jawabannya yang D ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang C, terbalik, karena redaksi soalnya meminta leukosit dulu baru trombosit, bukan trombosit dulu baru leukosit. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Nah, ini koreksi saja supaya tidak terlena dengan angka, tapi yang mana yang ditanyakan dulu, kemudian yang mana yang ditanyakan kemudian. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang cocok sebagai parameter dari leukosit dari alat hematologi analyzer adalah yang A, RBC, yang B, WBC, C, VLT, yang D, MCV, yang E, Fagergran. Jadi jawabannya yang benar adalah WBC. WBC atau leukosit atau white blood cell count. Jadi hitung jumlah leukosit. Jadi di sini leukosit white blood cell atau sel darah putih, SDV kalau bahasa Indonesianya. Pindah kita ke lanjut ke nomor 7. Antikoagulan yang digunakan paling ideal untuk pemeriksaan hematologi analyzer adalah yang A, double oksalat, yang B, lithium heparin, yang C, Na2-EDTA, yang D, K3-EDTA, yang E, natrium sitrat 3,8%.
Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah K3 EDTA. K3 EDTA ini yang paling ideal, dan K3 EDTA dikemas dalam tabung vakum, tutupnya warna ungu atau lavender. Nah, K3 ini sangat ideal dan direkomendasikan ketimbang antikoagulan yang lain, termasuk juga Na2 EDTA. Kenapa Na2 EDTA kalah dibandingkan K3 EDTA? Karena Na2 EDTA ini sukar larut atau lambat larut, kelarutannya kalah. K2 atau K3 EDTA 15 kali lebih cepat larut ketimbang Na2 EDTA. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 8. Sel dengan ukuran terkecil pada penghitungan WBC dari alat hematologi analyzer adalah titik-titik. Yang A limfosit, yang B monosit, C eosinofil, yang D neutrofil, yang E basofil. Jadi jawaban yang tepat adalah limfosit. Limfosit merupakan sel dengan ukuran paling terkecil dan intinya kompak bulat atau agak lonjong, sehingga pada saat diukur diameternya oleh alat melalui teknik impedensi, dia yang paling terkecil dari golongan leukosit atau WBC. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 9. Adanya gangguan flek pada PLT di akhir grafik disebabkan oleh titik-titik. Jadi pada gambar grafik, gambar histogram, itu ada flek, penanda bahwa PLT mengalami gangguan di akhir grafik ya. Yang A, WBC yang aglutinasi dan RBC besar. Yang B, RBC besar dan kelam platelet. Kemudian yang C, PLT ukuran kecil dan kelam PLT. Kemudian yang D, WBC yang besar dan RBC besar. Kemudian yang E, RBC ukuran kecil dan kelam PLT. Jadi jawabannya ini teman-teman, yang tepat adalah pada kasus ini gangguan flek di akhir dari histogram PLT itu adalah RBC ukuran kecil dan kelam PLT. Jadi pada kasus ini biasanya RBC yang kecil secara membingungkan atau secara tidak sengaja itu dimasukkan oleh alat sebagai trombosit ukurannya besar, dan dia bingung memasukkan ke trombosit. Akhirnya dibuatlah di akhir grafik dia naik ke atas dan diberi tanda flek atau istilahnya nanti penanda. Atau juga nanti trombosit mengumpul, trombosit satu buah mengumpul dengan trombosit yang lain membentuk suatu massa, namanya kelam. Sehingga 3 biji trombosit saling menyatu, atau 4 trombosit, atau 5 trombosit, atau 10 trombosit menyatu, membentuk suatu massa yang namanya kelam. Gumpalan berupa gumpalan yang ukurannya setara dengan eritrosit atau mungkin lebih besar dari eritrosit, maka disebut dengan kelam PLT. Itu akan diberi tanda juga seperti itu. Kita pindah lanjut ke nomor 10, teman-teman. Regensia yang digunakan untuk membilas dan mencuci alat hematologi analyzer adalah titik-titik. Jadi dia mencuci dan membilas biasanya setelah mengukur satu pasien, nanti dibilas. Yang A lyse, yang B rinse, yang C diluent, yang D cleanser, yang E cleaner. Jadi jawabannya yang benar adalah rinse. Rinse ini artinya membilas dan mencuci alat. Jadi ada suatu alat hematologi analyzer, dia mempunyai regen ini, dan regen ini dipasang. Regennya 3 biasanya. Ada lyse, ada rinse, ada diluent. Diluent ini mengencerkan, diukur, kemudian nanti dihancurkan selnya dengan lyse. Setelah selesai nanti baru dibilas semua bagian dalam alat tadi, bagian chamber-chambernya hingga celangnya dengan bantuan rinse. Nanti akan next untuk mengukur sampel selanjutnya. Sementara untuk yang cleanser nanti dia ini digunakan untuk
mencuci total, membersihkan atau menghilangkan kerak-kerak atau bekuan yang ada pada selang atau pada chamber. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 11. Saat penambahan regensia lyse, maka sel WBC akan dipecahkan dan diukur diameternya. Jadi lyse ini regensia yang menghancurkan sel, pecah sitoplasmanya, tersisa nanti intinya. Nah, jadi pertanyaan, sel yang memiliki diameter terbesar adalah titik-titik. Yang A limfosit, yang B monosit, yang C eosinofil, yang D basofil, yang E neutrofil segmen. Jadi jawabannya kalau di dalam sistem hematologi analyzer, sel yang paling terbesar adalah sel neutrofil segmen. Mengapa tidak monosit? Nah, ini pertanyaan. Monosit itu dengan limfosit sama. Dia ukuran bentuk intinya kompak, bulat atau agak oval, atau seperti kalau monosit kan bentuknya seperti belahan apa namanya? Seperti buah apel. Nah, seperti itu, belahan otak. Nah, monosit ini karena kompak sehingga kalau semua bentuk-bentuk monosit begitu diukur diameternya anggap kita tinggal buat lingkaran lalu ambil penggaris, maka diameternya hampir sama rata semuanya. Ukurannya sedang, lebih besar dibandingkan limfosit. Nah, sementara si neutrofil dengan segmen berarti kan dia bersegmen-segmen nih, segmen sampai 4 sampai 5. Apabila kita tarik segmennya tadi seperti kita menarik benang, maka dia yang paling lebar dan paling luas diameternya, sehingga pada di histogram dibagi 3 selnya. Sel yang paling terkecil itu limfosit, yang menengah itu basofil, monosit, dan eosinofil. Sementara untuk neutrofil dia nomor 3, paling luas atau paling lebar diameternya. Nanti cek teman-teman di alat hematologi analyzer, dibagi 3 kan, dan neutrofil lah yang paling besar diameternya. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Salam hebat TLM, karena teman-teman sudah menyelesaikan menyimak soal-soal hematologi analyzer. Nantikan soal lainnya yang terkait dengan soal-soal ATLM, terutama hematologi, di channel ATLM Indonesia. Semoga bermanfaat dan barokah yang telah kita lalui tahapannya mereview soal-soal hematologi analyzer. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye. Nah, mungkin nanti kita bahas materi selanjutnya hematologi analyzer 2, atau mungkin nanti kita lanjut ke hemopoiesis.